Baik, mari kita baca topik kita. Sukacita Tuhan, dasar hidup yang kuat. 1, 2, 3. Sukacita Tuhan, dasar hidup yang kuat. Sekali lagi. Sukacita Tuhan, dasar hidup yang kuat. Saya mau buka satu ayat, tapi saudara tolong perhatikan ayat ini baik-baik. Karena dasar yang paling kuat bukan hanya kekuatan di Injil, tapi juga bagaimana respon kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan kehidupan. Ternyata sukacita menjadi dasar kehidupan yang kuat. Oleh sebab itu mari kita baca dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dari ayat 3-4 yang paling menyenangkan hati saya, hati kita semua, yaitu kalimat yang paling terakhir. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Berapa banyak yang ini merindukan apa yang diinginkan oleh hati kita, maka Tuhan anugerahkan pada kita. Angkat tangan. Yang mau. Ya, jangan begini. Yang paling tinggi, paling cepat dapat berkat Tuhan. Oh, langsung ya, puji Tuhan. Sepakat kita semua mau dapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita dan diberikan oleh Tuhan, ternyata harus ada password atau pintunya, yaitu apa? Bukan kesedihan, bukan kekhawatiran, tapi gembira, sukacita. Sikap hati yang gembira ternyata akses untuk dapat berkat Tuhan. Makanya kenapa orang yang sedih, orang yang khawatir, orang yang selalu mengeluh, itu sepertinya sulit sekali dapat jawaban Tuhan. Kenapa? Karena jawaban Tuhan itu terjadi, kenapa? Karena dalam situasi yang sukacita. Sukacita itu ternyata kunci untuk bisa mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Jadi gereja Tuhan sudah didesain untuk memang menjadi gereja yang bersukacita dan bergembira. Dan saudara datang ke gereja ini bukan untuk dapat menjadi makin sedih, makin khawatir. Kita memastikan setiap saudara datang ke gereja dan pulang dari gereja, hatinya diubahkan dengan penuh dengan sukacita. Untuk menghadapi setiap hari berkat-berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk bisa masuk mendapatkan apa yang diinginkan hati kita, ternyata ada proses yang sederhana. Proses yang sederhana yaitu, 1, percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. 2, diamlah di negeri dan berlakulah setia, baru masuk bergembira. Nah saya akan gambarkan kurang lebih seperti begini Bapak Ibu sekalian. Paling basic dan paling inti, yang sebelum kita masuk kepada ujungnya, kita harus lihat apa yang Tuhan katakan di ayat 3 itu. Percaya pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi percaya dan lakukan yang baik itu adalah satu paket. Gak boleh dipisah-pisah. Kalau saudara percaya pada Tuhan, maka saudara harus juga lakukan yang baik. Kalau kita gak lakukan yang baik, jangan-jangan kita belum percaya sama Tuhan. Melakukan yang baik adalah bukti kita percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak lakukan yang baik, jangan-jangan kita belum percaya sama Tuhan. Sebab ini suami istri. Ada suami, ada istri. Dia mesti jalan sama-sama. Dia mesti jalan bergandengan tangan. Jadi dia nggak bisa lepas. Jadi kalau saya percaya Bapak Ibu hari ini percaya sama Tuhan Yesus. Tapi percaya Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus itu belum lengkap. Karena kalau kita bilang kita percaya, Tuhan bilang percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah jadi kita juga mesti mengerti bahwa untuk bisa masuk ke tahap di mana kita bersukacita, bergembira, kita mesti 1 percaya sama Tuhan dan sama pasangan kita mesti digandeng, mesti jalan sama-sama. Jadi kalau kita ketemu orang percaya, dia pasti melakukan kebaikan. Ini satu paket Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Jadi dikatakan percayalah pada Tuhan dan lakukan yang baik. Nah kalau sudah lakukan yang baik, percaya sama Tuhan dan lakukan yang baik,
baru meningkat tahap kedua. Yaitu apa? Tahap kedua adalah diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam di negeri dan berlakulah setia. Jadi maksudnya Tuhan bukan hanya berbuat baik. Bukan hanya menolong orang, tapi juga diam dalam negeri. Saudara, artinya Tuhan mau kita tertanam. Tertanam di mana? Di mana kita ditempatkan, saudara harus menanamkan diri di situ. Baru saudara bisa masuk yang dengan kata setia. Jadi kata setia hanya bisa terjadi ketika saudara tertanam di satu entitas. Tertanam di keluarga, tertanam di pemerintahan di negara kita, tertanam di pekerjaan kita, tertanam di gereja Tuhan. Sehingga ketika tertanam baru bisa masuk dengan kata setia. Nah Bapak Ibu sekalian, tidak cukup hanya percaya dan berbuat baik. Kalau tidak dilanjutkan dengan setia. Why? Kenapa? Karena enggak semua dan tidak selalu orang berbuat baik, itu juga orang yang setia. Tidak menjamin orang yang bisa berbuat baik, tapi dia juga setia. Ada orang bisa berbuat baik menolong, ada orang bisa berbuat baik, tapi dia enggak setia sama istrinya. Ada orang dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia enggak setia sama perusahaan dia, sama pimpinan dia. Dia selalu mengeluh. Dia ada di Indonesia, dia ada di Jakarta, tapi dia selalu komplain. Dia selalu komplain dan tidak mau taat aturan, tapi dia berbuat baik. Kita bilang dia orang baik. Saya taunya dia orang baik, bahkan dia anak Tuhan. Tapi dia nggak setia dengan di mana dia bekerja. Dia lakukan korupsi, dia lakukan penipuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata nggak cukup untuk bisa mendapatkan satu kebahagiaan. Yang dimana pada endingnya kita menjadi orang yang bahagia. Kalau kita bukan hanya berbuat baik, bukan hanya percaya dan berbuat baik, tapi kita juga mesti jadi orang yang setia. Setia adalah konsisten. Gak cukup hanya berbuat baik, tapi harus jadi orang yang tertanam. Nah baru masuk ke tahap ketiga. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi ending-endingnya kegembiraan kita itu hanya hal yang simpel dan sederhana. Yaitu apa? Percaya pada Tuhan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kedua, berbuat baik, dan saya juga percaya Bapak Ibu juga hari ini termotivasi karena sudah percaya. Maka Bapak Ibu juga pasangan dan paketnya kalau suami istri, maka dia juga harus berbuat baik. Tapi yang ketiga, tertanam. Di mana saudara ada, saudara tertanam dan berlaku setia. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam sini kita, perbuatan baik Bapak Ibu sekalian. Perbuatan baik itu beda dengan tidak berbuat jahat. Saudara mesti bedakan. Berbuat baik itu aktif, bukan pasif. Berbuat baik tidak sama dengan tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat itu yang diajarkan di Perjanjian Lama di hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan menipu, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini harta milik orang lain. Dan kita merasa cukup dengan kata jangan. Dan kita lupa ternyata Yesus bukan hanya berkata untuk mengajarkan jangan dan artinya kita nggak aktif. Tapi yang dimaksud berbuat baik ini adalah perbuatan yang aktif. Seperti yang Yesus ajarkan. Untuk apa? Untuk memberi, untuk mengasihi, untuk bertindak, untuk action, untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada orang lain. Nah kita baca dalam satu ayat Bapak Ibu sekalian. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan yes. Jadi Tuhan ternyata punya kreativitas yang luar biasa. Dia menciptakan dengan tangan dia. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sampai dia berkata, semuanya perfect, semuanya sempurna, semuanya berfungsi sesuai dengan tujuannya. Matahari, bulan, bintang berfungsi sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Ternyata tangan Tuhan juga menciptakan manusia. Dia merancang kita dengan tangan yang super kreatif. Tangan yang tidak bisa menggantikan tangan Tuhan. He's the master of miracle. Dia dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Lalu dia menciptakan manusia. Yaitu dengan satu maksud
yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau manusia tidak mengerjakan pekerjaan yang baik, maka akan misfunction, akan problem dan tidak berfungsi. Manusia akan mengalami stuck dan luar biasa ketika ternyata dia tidak berjalan sesuai fungsi yang direncanakan Tuhan. Saya mau katakan, ternyata berbuat baik membuat Anda pun tertolong. Karena saudara akan berjalan sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Tapi kalau nggak berjalan sesuai rancangan Tuhan, dia akan malfunction atau misfunction seperti komputer yang ketika dinyalakan dikit-dikit hang. Saya beli laptop, saya baru pakai 1 jam, hang. Tiba-tiba nggak bisa layar. Terpaksa saya mesti restart lagi, pakai lagi nggak lama, tiba-tiba hang lagi, saya restart lagi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya fungsi-fungsi yang sudah Tuhan siapkan untuk kita berdampak, bertumbuh dan berbuah dan mengalami kesukacitaan dan kebahagiaan dan apa yang kita inginkan kita bisa dapat. Ternyata problemnya karena kita nggak pernah bisa berfungsi sesuai rencana Tuhan. Kita bilang kita percaya, tapi kita lupa percaya harus lakukan yang baik. Bukan sekedar tidak melakukan kejahatan. Saya nggak korupsi, saya nggak nyolong, saya nggak berzina, saya nggak mencuri. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita melakukan sesuatu keaktifan. Dan makanya Tuhan merancangkan kita untuk melakukan pekerjaan baik sesuai yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Artinya sebelum saudara ada, dia sudah siapkan saudara dan dia mau saudara hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam apa yang Tuhan sediakan, sama seperti ikan yang sudah dirancangkan Tuhan untuk hidup di dalam air, lalu iseng-iseng ikan itu lompat keluar, dan yang terjadi adalah dia mengalami problem dalam kehidupannya, dia menjadi stuck dan tidak bisa berfungsi, karena dia keluar dari rencana Tuhan. Dan mesti ada tangan yang menolong ikan itu untuk kembali ke air. Dan kita setiap minggu datang pada Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya punya masalah, saya punya problem. Tuhan, saya terluka, saya khawatir, hari ini Tuhan datang pada Tuhan. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau datang pada Tuhan. Jadi setiap altar call dia maju ke depan. Begitu dia di restart sama Tuhan hari ini, wah Tuhan terima kasih. Tuhan sudah pulihkan saya. Tuhan sudah memulihkan, menyegarkan hati saya. Dia di altar call doakan, dia seakan hidup dia tangan Tuhan. Tapi hari Rabunya, hari Kamisnya, dia nggak berfungsi lagi. Dia hanya percaya, tapi dia nggak melakukan kebaikan. Dia masih melakukan kesalahan, dia masih melakukan yang tidak baik. Akhirnya minggu depan, altar call dia maju lagi. Di restart lagi sama Tuhan. Ditolong lagi, dimasukin lagi ke air. Dia benar lagi. 2-3 hari kemudian, dia lompat lagi keluar. Jadi hidup manusia akhirnya nggak pernah bisa maksimal. Selalu hang di tengah jalan, nggak pernah bisa melangkah. Kenapa? Kita jangan ngomong yang kedua dulu, kita ngomong yang pertama. Sudahkah kita sebagai orang percaya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Yaitu melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian. Jadi kebaikan adalah kunci pertama. Percaya dan melakukan kebaikan adalah kunci pertama untuk mengalami sukacita di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian masih bisa mengikuti firman Tuhan sampai saat ini? Masih bisa nangkep ya? Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Cara latihannya gimana untuk bisa berbuat baik? Cara latihannya adalah siapkan dirimu untuk tidak banyak berpikir panjang untuk membantu orang lain. Khususnya orang lain yang sedang dalam kesulitan, dalam kebutuhan pokok. Saya bilang sama istri, perbuatan baik itu mesti diplan dan dilakukan dengan sengaja. Bukan by accident atau kebetulan kita ketemu orang yang butuh pertolongan kita tolong. Atau artinya kita mesti by plan dan sengaja. Jadi pastikan di dompet kita ada uang 5.000, 10.000, 20.000. Jadi latihannya adalah ketika kita berjumpa dengan orang yang membutuhkan, kita langsung tanpa berpikir panjang. Langsung kasih. Itu latihan, refleks. Untuk melatih kepekaan kita untuk berbuat baik. Kita harus langsung konstan membantu. Tapi seringkali ketika kita mau bantu orang, kita nggak siapin duit 5.000, 10.000. Begitu buka, wah duitnya 100.000. Ya kan?
Kita nggak by plan, kita mesti memplanningkan, ya. Ada sesuatu yang kita bisa siapkan ketika kita berjumpa dengan orang yang Tuhan kirim untuk kita bantu. Saudara datang ke gereja, saudara by plan, saudara mempersiapkan apa yang ada di kantong untuk menjadi kolektor. Saudara bisa memberikan kolektor di mana Tuhan memberikan kita satu tujuan bagaimana kita bisa membangun gereja Tuhan, membangun tempat kudusnya Tuhan. Saudara sudah siapkan by plan. Hari ini saya sudah siapkan di kantong saya kolektor untuk berikan. Ya, kalau kita nggak siapkan, tiba-tiba kita buka dompet kita, ternyata duitnya besar-besar. Yang paling besar warna apa? Merah. Aduh, kasih jangan ya. Kita lupa siapin, ini tinggal merah. Ya, kalau memang adanya merah, nggak usah dipikir-pikir, langsung aja ambil kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, itu cara latihan yang paling efektif dan cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita perlu yang namanya kepekaan dalam hal ini. Nah, kita lihat Matius 25 ayat 40. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ternyata melakukan kebaikan untuk setiap orang yang perlu ditolong, khususnya karena kebutuhan pokok, bukan karena minjem buat beli mobil, minjem untuk beli bayar motor dan sebagainya, bukan, kebutuhan pokok di mana kita menolong orang yang membutuhkan. Dikatakan Alkitab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku, kata Tuhan. Jadi sebelum sampai kita ngomong kebahagiaan, sukacita, Tuhan mau kita hidup di dalam kodrat kita dulu. Hidup dalam tempat dan wadah yang memang Tuhan siapkan untuk kita hidup di dalamnya. Kalau jadi ikan, hiduplah di dalam air. Kalau jadi burung, hiduplah di dalam udara. Jangan dimasukkan ke air, akan mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita bahas yang kebaikan. Yang kedua, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini bicara apa? Diam negeri, berlakulah setia. Tertanam. Bapak Ibu tertanam dalam kerajaan sorga. Kan doa Bapa kami adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi untuk bisa menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini, itu bicara saudara diam di negeri dan berlaku setia. Itu di mana? Di mana saudara tertanam? Di mana saudara pulang hari ini? Saudara dari gereja pulangnya kemana malam ini? Di situ saudara mesti tertanam dalam keluarga kita. Kita mesti menjadi bagian untuk turut membangun dan saling membangun di mana kita diizinkan Tuhan berada. Bukan jadi penonton. Diam di dalam negeri artinya menikmati, menjadi bagian dalam masyarakat di mana saudara menjadi bagian di negeri itu dan berlaku setia. Tertanam itu bicara di mana saudara bekerja. Saudara bekerja di perusahaan, saudara mesti masuk di dalam turut membangun, turut mengambil bagian untuk mencapai tujuan perusahaan. Turut terlibat untuk bersama-sama saling membangun perusahaan itu. Bukannya saudara menjatuhkan, menyerang pemimpin atau teman, tapi saudara dilihat oleh Tuhan bagaimana sikap hati saudara. Karena di mana saudara berada, di situ Tuhan hadirkan kerajaan sorga. Dengan apa? Dengan berlaku setia. Saya kira orang yang baik belum tentu bisa setia. Ada perumpamaan yang Tuhan bilang kepada seorang hamba yang dapat 2 talenta dan juga hamba yang dapat 5 talenta. Waktu Tuhan datang, Tuhan tanya, mana modal yang aku berikan? Lalu yang 2 bilang dia sudah menghasilkan menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Yang 1 talenta dia tidak melakukan apa-apa. Makanya Tuhan bilang kepada hamba yang mempunyai 2 talenta dan 5 talenta, engkau hamba yang baik dan setia. Baik nggak cukup, mesti setia. Saudara ada di perusahaan, saudara ada di keluarga, saudara ada di negara ini.
Saudara mesti setia sama presiden saudara. Saudara mesti setia sama pemimpin-pemimpin saudara. Saudara jangan terjebak untuk memprovokasi dan berkata-kata negatif di sosmed atau dengan kata-kata kita kepada sesama kita untuk menjelekkan, menegatifkan. Termasuk kita nggak boleh menjelek-jelekan pejabat-pejabat, sekalipun pejabat yang jatuh dalam kesalahan. Kita nggak boleh nyinyir. Pemimpin kita bisa lakukan kesalahan. Bukan artinya Tuhan salah pilih. Tuhan pilih Simpson, Tuhan pilih Adam. Tapi akhirnya mereka tidak menjalankan fungsi sebagai manusia. Adam jatuh dalam dosa, Simpson jatuh dalam dosa. Bukan karena Allah salah pilih. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Tapi bukan tugas Daud untuk mengkritik dan menghakimi Saul. Tetap Daud berkata, inilah pemimpinku. Pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Saya akan menghormati dia. Saudara jangan terjebak. Kenapa? Karena diam di dalam negeri dan berlaku setia, itu kunci untuk mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan terjebak. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang tidak membangun. Tidak saling membangun di mana kita ditempatkan. Kalau kita ditempatkan sebagai suami, tanggung jawab kita membangun istri dan anak-anak kita. Kalau kita jadi istri, tugas kita membangun suami, membangun anak-anak dan keluarga kita. Kalau kita jadi anak, kita bertanggung jawab untuk membangun orang tua kita. Kenapa? Karena memang itulah Tuhan yang diamlah di negeri. Dan di dalam negeri ini saudara punya fungsi sebagai PPG, saudara punya fungsi sebagai warga negara Indonesia, saudara punya fungsi sebagai karyawan di perusahaan, saudara punya fungsi memegang company juga dipercayakan oleh Tuhan. Dan berlakulah setia. Komitmen setia. Karena pada akhirnya kebahagiaan terjadi dari orang yang setia. Bukan hanya percaya dan berlaku baik, tapi juga tertanam di dalam negeri dan berlaku setia. Kesetiaan hanya bisa terjadi ketika dia berani tertanam di tempat di mana dia ditempatkan oleh Tuhan. Dia berani tertanam, dia berani membangun tempat itu. Di situ Tuhan lihat. Dan baru terjadi kebahagiaan. Dan ujung-ujungnya semua yang diinginkan hatimu, kuberikan padamu. Berkat datang dari kebahagiaan. Kebahagiaan datang dari kesetiaan. Kita sebagai PPG, apakah kita setia sama Tuhan, melayani Tuhan? Kita sebagai jemaat, apakah setia juga? Enggak harus pelayanan di gereja. Saudara jadi jemaat bisa pelayanan kepada orang tua. Bisa pelayanan kepada tetangga, bisa pelayanan kepada lingkungan. Yang penting di mana saudara berada, kerajaan Allah dinyatakan di situ. Maka itu makna diam di dalam negeri. Ketika kita diizinkan lahir dalam keluarga, kita bertanggung jawab untuk membangun keluarga kita, mengasihi keluarga kita. Ketika Tuhan izinkan kita tinggal di satu kota dengan agak aturan, undang-undang, hukum, lalu lintas nggak boleh dilanggar, lampu merah kita mesti stop, lampu hijau kita boleh jalan. Dengan kita ikuti semua aturan pemerintah itu, berarti kita sudah hidup di dalam otoritas dan tertanam di dalam pemerintahan yang sudah diizinkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita bekerja di satu perusahaan dengan segala aturan hukum dan segala aturan tata tertib, kita mentaati dan mengikuti, maka kita sudah masuk di dalam kategori diam dan negeri dan berlaku setia. Ketika Tuhan izinkan saudara beribadah dalam satu gereja dan turut menjadi keluarga, dan membangun gereja di mana saudara ditempatkan, sudah masuk dalam konteks diam di negeri dan berlaku setia. Karena saudara beribadah di gereja ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru kita masuk ke kata bergembira. Baru kita masuk di kata bergembira. Ya, ini slide-nya terlalu cepat. Dia saking gembiranya. Dia cepat sekali. Saya belum pencet, dia udah set. Saking antusias sekali ini materi ini. Jadi baru masuk kata bergembira karena Tuhan. Jangan ada izinkan hal-hal lain mencuri kegembiraan kita. Karena waktu masuk kegembiraan, kenapa kita gembira? Satu step lagi berkat Tuhan datang, katakan amin. Satu langkah lagi Tuhan berkati kita, karena gembira.
Tuhan sulit memberikan berkat kepada orang yang sedih, emosi, suka marah, suka tersinggung, pikirannya negatif, enggak mau membaur, enggak mau saling melayani, tidak mau berbuat baik. Sulit. Justru Tuhan ajarkan untuk bergembira ketika kita melahirkan ekspresi sorga. Semua percaya bahwa ketika di sorga tidak ada kepahitan, tidak ada kesedihan. Karena di sorga adalah tempat kebahagiaan. Katakan amin. Dan sorga itu bukan hanya kita tunggu nanti kalau kita masuk sorga. Makanya Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Di keluarga kami seperti di sorga. Di negara kami Indonesia seperti di sorga. Di gereja kami seperti di sorga. Di usaha kami seperti di sorga. Kenapa? Kita mau jadikan ekspresi sorga kegembiraan hari ini lahir di tempat kita ada. Dan kerajaan Allah akan nyata di mana kita injak kaki kita. Kita pulang ke rumah ada kebahagiaan. Kita Senin sampai Sabtu kita datang ke kantor, di kantor ada kebahagiaan. Kenapa? Karena saudara mendatangkan kebahagiaan, yaitu kerajaan Allah di tempat saudara berada. Katakan amin. Gembira adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Tidak ada kesedihan. Yesaya 61 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan padaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Kalau kita datang ke kondangan, kita bilang selamat berbahagia. Ketika kita datang ke rumah duka, kita nggak bilang selamat berbahagia. Kita bilang turut berduka. Jadi Tuhan menggambarkan kebahagiaan seperti seorang pengantin pria dan wanita. Yang memakai perhiasan kepala dan yang memakai perhiasan seperti seorang pengantin wanita. Tuhan menggambar kebahagiaan seperti waktu kita datang ke kondangan. Kita bilang selamat berbahagia. Dari David dan Cecilia, ampau 1 juta. Kita turut merasakan kebahagiaan waktu pernikahan. Tuhan juga menggambarkan sama. Kebahagiaan itu seperti ketika kita mengenakan pakaian keselamatan dan menyelubungi kita dengan jubah kebenaran seperti seorang pengantin. Kenapa kita berbahagia? Enggak lama lagi gua dapat sesuatu berkat dari Tuhan. Katakan amin. Sebab banyak yang mau dapat berkat dari Tuhan, angkat tangan. Yang makin tinggi makin cepat dapat berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru terakhir kalimatnya sebagai ahli waris kita, maka ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat mengalir dan melimpah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesehatan, tangkap dong. Tangkap dong. Dalam nama Yesus berkat datang, mengalir, melimpah. Tangkap. 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 Ya. Aduh, Alan nafsu banget Alan. Ya kan? Alkitabiah. Setiap orang mau dapat berkat Tuhan. Wajar anak-anak Tuhan mau dapat berkat Tuhan. Memang Tuhan menjanjikan untuk dia memberikan berkat. Wajar kalau kita menantikan berkat Tuhan. Siapa yang gak mau berkat? Semua dapat berkat dari Tuhan. Tapi sebelum menjadi berkat, hati mesti sukacita. Hati mesti bahagia. Waktu praise and worship, pastikan kita mengikuti pujian dan penyembahan. Mempersiapkan hati kita untuk mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Waktu dengan khotbah, waktu nanti sebentar perjamuan kudus. Siapkan hatimu untuk mengalami the joy of the Lord. Sukacita yang besar dari Tuhan melimpah ketika kita nanti menjalankan yang namanya perjamuan kudus. Pulang saudara berbahagia. Tapi jangan lupa saudara lakukan kebaikan by plan dan dengan sengaja. Maka kita menjadi ahli waris. Saya bikin sebuah tangga ilustrasi. Pertama, Tuhan minta kita jadi orang percaya. Katakan percaya. Tuhan minta kita menjadi orang percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Waktu kita kenal Yesus. Waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita tahu siapa Tuhan sebagai juru selamat, lalu kita terima dia sebagai Tuhan juru selamat, kita bilang, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, yang sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk mengenang waktu pertama kali kita percaya Yesus dan kita tahu dosa-dosa kita diselamatkan.
Tapi nggak cukup. Hanya orang percaya nggak cukup. Di dalam perusahaan, jangan cuma percaya sama perusahaan. Gue percaya sama perusahaan ini, makanya gue lamar bekerja di perusahaan ini. Karena saya percaya ini perusahaan bagus. Ini perusahaan maju. Ada iNews, ada perusahaan ini, perusahaan yang hebat-hebat luar biasa. Saya mau bergabung dengan perusahaan ini. Tapi kalau sudah bergabung dengan perusahaan ini, saudara mesti naik level menjadi orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya untuk apa? Untuk membangun tempat itu. Dengan apa bisa dipercaya? 1, lakukan yang baik. 2, tertanam dalam negeri. Tertanam. Komit, saya sudah di tempat ini, saya akan menjadi bagian tempat ini, gereja ini, perusahaan ini, keluarga ini. Saya akan menanamkan diri saya. Saya tidak akan berpikir-pikir untuk cari sana, cari sini. Saya sudah komit di sini, maka dia siap dari level staff naik ke level manager. Kamu, kita sudah lihat, ini saya kasih tanggung jawab. Kalau sudah dikasih tanggung jawab, naik level, siap-siap untuk menjadi level apa? Setelah dipercaya, masuk ke level apa? Di atas level dipercaya? Kepercayaan. Sudahkah saudara jadi kepercayaannya Tuhan? Dikasih tanggung jawab kecil, kamu setia dengan perkara kecil. Kau hambaku yang baik dan setia. Aku berikan kau tanggung jawab yang besar. Kepercayaannya. Yang tadi skop kecil diperluas sama Tuhan. Area jangkauannya diperluas. Yang tadinya dia hanya mencapai satu area. Bosnya bilang, aku lihat engkau melakukan yang baik. Aku lihat engkau tertanam dan setia. Makanya aku akan kau menjadi orang kepercayaan. Aku berikan kau tanggung jawab untuk pegang Jawa Barat. Buka workshop, buka toko, buka gudang, buka pabrik di sana. Kamu yang pegang Jawa Barat. Karena sudah menjadi kepercayaan. Dengan naik di level kepercayaan, seperti Yusuf, dia pegang satu bangsa, menyelamatkan satu bangsa. Ketika dia kelaparan, Firaun sudah ngomong, kamu yang pegang bangsa ini. Lalu Yusuf mengelola dan dia menyelamatkan satu bangsa dan menyelamatkan bangsa-bangsa lain yang datang berduyun-duyun untuk membeli makanan di Mesir. Karena di Mesir terjadi kelimpahan makanan. Waktu terjadi kekeringan, bangsa-bangsa datang. Semua karena Yusuf menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Daniel menjadi orang kepercayaan Tuhan. Musa dan Yosua menjadi kepercayaan Tuhan. Memegang satu bangsa yang besar. Kepercayaan areanya diperluas. Sampai ketika dia sudah lulus dari level orang kepercayaan dan setia, dia baru punya hak penuh sebagai ahli waris. Yaitu apa? Dia mendapatkan sukacita dan hak penuh atas warisan Tuhan. Kita baru punya hak, tapi nanti kita baru jadi ahli waris, tapi belum benar-benar menerima warisan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Efesus 1 ayat 11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam dia, kita juga telah menjadi ahli waris, karena kita ditentukan dari semula, menurut maksudnya, yang melakukan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Kita sudah jadi ahli waris, tapi belum terima warisan. Anak saya sudah jadi ahli waris saya, tapi belum terima warisan. Saya belum selesai. Kalau saya udah selesai, baru dia terima warisan. Jadi hari ini dia masih jadi ahli waris. Sama kita, hari ini sudah menjadi ahli waris, sudah punya hak, tapi belum dapatkan itu semua. Jadi kita harus apa? Melakukan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Melakukan sesuatu itu apa? Percaya, lakukan kebaikan, tertanam dalam negeri, dan setia. Dan sebelum dapatkan itu, kita dalam kondisi atmosfer kerajaan surga. Gembira, sukacita. Ikut Tuhan gak ada kepedihan. Ikut Tuhan selalu kebahagiaan.
Dan tinggal waktu Tuhan datang, kita tinggal terima warisan. Roma 8 ayat 16-17. Roh itu sendiri memberi kesaksian bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Tapi belum dapat, masih jadi ahli waris. Yaitu ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Ada kata jika. Jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Percaya, melakukan yang baik, tertanam dalam negeri, berlaku setia. Itu adalah bagian kita juga menderita bersama dengan Yesus. Menjadi bagian untuk menjadikan kerajaan Allah nyata di bumi, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di negara kita, di gereja kita. Itu namanya sebuah bagian untuk menderita untuk Yesus. Kita bekerja, kita berkorban untuk Kristus, menghadirkan kerajaan Allah. Dan saya tutup dengan ayat sehingga untuk maju depan. Hak penuh ahli waris. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Kita baca sama-sama ayat 10. Karena itu, sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Hak penuh. Sekarang ahli waris punya hak untuk dapat, tapi belum penuh. Hanya bisa penuh saudara dapatkan itu kalau saudara sungguh-sungguh atas panggilan rencana Tuhan. Karena Tuhan merancangkan saudara, membentuk saudara dengan tangannya yang the master of miracle, tangan yang membentuk saudara untuk saudara hidup di dalamnya, yaitu percaya dan melakukan yang baik. Yes. Dan saudara melakukan, saudara tertanam di mana saudara berada sesuai dengan firman Tuhan. Saudara memberkati negeri ini, saudara memberkati keluarga saudara, saudara memberkati gereja ini, di mana gereja ini tempat orang untuk bisa bertumbuh. Maka kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai pendeta, sebagai pedagang, saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh panggilan Anda, kamu tidak akan pernah tersandung. Jalanmu akan mulus. Dan dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh. Apa yang kau inginkan diberikan oleh Tuhan. Bahkan melebihi apa yang kau inginkan. Kau akan lihat surga jauh dari apa yang kau bayangkan. Kau akan melihat surga itu tidak pernah terbayangkan ini suasana surga. Yang hanya tertulis di Alkitab surga jalanan dari emas. Sekarang kita setengah mati cari emas. Di sono Anda tinggal pacul emas. Dengan mudah saudara dapatkan emas. Saudara di surga nggak ada yang perlu dibayar, gratis semua. Saudara luar biasa kebahagiaan. Saya nggak bisa ceritakan seperti apa surga, karena saya juga belum pernah ke sana. Tapi saya percaya, saya pastikan, surga jauh dari apa yang saudara bayangkan hari ini. Yang belum pernah kau bayangkan, di situ engkau lihat bersama dengan semua jemaat BICC. Saya pastikan kita berjumpa nanti one day bersama-sama di sorga memuji dan menyembah Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk masuk sorga? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi